Ya, beberapa jam lagi pertandingan Barcelona menghadapi Huesca bakalan bergulir. Nah, itu merupakan pertandingan yang sangat-sangat penting bagi Barcelona untuk menjaga momentum memepet terus-menerus Atletico Madrid. Tapi, video kali ini kita bakalan tidak membahas pertandingan tersebut. Tapi, kita bakal membahas hal yang menimpa oleh pemain Barcelona. Terkhusus, beberapa jam yang lalu, Griezmann marah. Nah, akibat apa yang dilakukan oleh oknum supporter ataupun fans Barcelona yang mengejar, yang mendatangi Griezmann ketika dia bersama mobilnya pastinya teman-temannya berhenti di lampu merah. Nah, hal seperti ini terulang sebenarnya teman-teman. Apa yang dilakukan oleh oknum fans Barcelona sebelumnya sudah pernah menimpa Neto. Sebelumnya sudah pernah juga menimpa Lenglet. Sebelumnya ada Lionel Messi. Semua mereka marah-marah, tapi Lenglet tidak menunjukkan ekspresi marah, tapi langsung kabur, menerobos lampu merah. Nah, Griezmann, Messi, Neto menegur fans Barcelona tersebut. Nah, jadi mereka ini guys mengejar pemain-pemain Barcelona ketika berhenti di lampu merah. Tujuannya untuk diupload ke TikTok. Nah, ini parah sih sebenarnya guys ya. Tanpa seizin Lionel Messi, Griezmann, Neto pastinya. Yang dimana ketika mereka mengejar ataupun membuat konten TikTok ataupun konten yang bertujuannya untuk pribadi mereka teman-teman ya. Dan ujungnya mengganggu privasi, tentunya itu tidak baik untuk pemain itu sendiri. Karena bakal mengganggu diri pemain itu sendiri. Dan yang paling parah bakal mengganggu keutuhan tim secara luas. Sebab ketika pemain-pemain diganggu oleh fans sendiri, itu bakalan menjadi kabar buruk bagi Barcelona. Messi marah, Griezmann marah, Neto marah, Lenglet marah. Dan ini bakalan dikembangkan oleh media-media luar teman-teman. Bahwa Messi pemarah, tidak setia kepada fans, tidak santun, tidak sopan kepada fans. Padahal Messi dibesarkan oleh fans. Sama juga seperti Griezmann. Seperti apa yang dilakukan Griezmann, marah-marah pasti makin banyak yang tidak suka dengan Griezmann. Neto lagi, dan sebagainya teman-teman. Nah, sebenarnya ini udah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, sebelum hal ini terjadi teman-teman ya, tepatnya ketika masa transfer Lionel Messi ataupun di demo Bartomeu. Nah, itu udah banyak tuh pemain-pemain Barcelona di stop ataupun dikejar-kejar dengan menggunakan handphone. Nah, itu udah menjadi pembahasan aku teman-teman. Tapi di situ belum terblow up oleh media ataupun pemain Barcelona itu sendiri. Nah, pada saat itu teman-teman, aku udah bilang nih bahwa ini bom waktu, menunggu ketika pemain tersebut moodnya swing, naik turun, bakal marah dia pasti nih. Nah, terbukti beberapa waktu terakhir ini banyak pemain-pemain Barcelona yang tidak terima, tidak suka disorot. Kemudian yang mereka sorot itu kemudian mereka masukkan ke TikTok. Biasa teman-teman, yang paling banyak di TikTok sih. Ya, you know lah teman-teman, dengan menggunakan TikTok otomatis menguntungkan juga bagi pengguna ataupun pemilik akun TikTok tersebut. Yang dimana bisa mendapatkan engagement ataupun endorse yang merugikan pemain Barcelona. Nggak elok, tidak beretika pasti ya teman-teman. Nah, tapi di sini sekali lagi seharusnya menjadi kesadaran sendiri bagi fans Barcelona kalau misalnya cinta memang kepada Barcelona untuk tidak mengganggu pemain-pemain. Pemain-pemain kan memiliki hal privasi yang harus dilindungi teman-teman. Masa setiap lampu merah ataupun mau pergi latihan, mau pulang latihan diganggu. Yang dimana mereka juga ingin relax, mempunyai waktu. Inilah yang membuat bahaya nih. Pemain-pemain tersebut nggak nyaman, yang akhirnya pergi hengkang, mengganggu pemain tersebut dalam mengelola pikirannya. Itu yang paling penting teman-teman. Mungkin teman-teman kalau mengikuti beberapa video yang pernah kita bahas bahwa Lionel Messi pernah sekali doang pergi latihan ke Barcelona teman-teman, membawa pasukan keamanan, polisi langsung guys, menjaga Lionel Messi. 4 atau 2 polisi di pintu sebelah kiri, pintu sebelah kanan, belakang sama depan, kayak pengawalan presiden gitu teman-teman, kurang lebih seperti itu, 2 atau 4 pengamanan. Nah, pada saat itu tak ada satupun fans Barcelona yang berani langsung ke kaca mobil pemain seperti apa yang dilakukan
ke Neto, Griezmann, Messi. Sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Nggak ada yang berani itu yang melakukan karena ada pengamanan. Nah, yang menariknya itu terjadi pada Lionel Messi cuman sekali. Ketika gencar-gencarnya juga pada saat itu Messi ingin hengkang guys ya. Maka penjagaan terhadap Lionel Messi lebih diperketat. Nah, sekarang pemain-pemain Barcelona secara umum memang tidak ada penjagaan ketika pergi latihan. Karena tidak ada keistimewaan juga ya bagi pemain-pemain tersebut yang dilakukan oleh pihak keamanan Barcelona ataupun Katalan teman-teman. Ini tergantung kembali kepada manajemen ataupun Barcelona sendiri. Bagaimana kebijakan Barcelona untuk mengelola pemainnya ketika akan pergi ataupun pulang latihan. Nah, mungkin bisa diberikan pengamanan itu teman-teman, ataupun mungkin bisa dilakukan pengalihan rute untuk menuju ke tempat latihan Barcelona. Atau yang paling realistis ya, pemain-pemain Barcelona yang akan menuju tempat pelatihan Barcelona seperti biasa nih rute teman-teman. Tapi sebelum sampai ke stadion sudah dijaga, ada pihak pengamanan di situ. Jadi misalnya nih di stop di tempat lampu merah ataupun setidaknya 1 kilometer ataupun 100 meter ataupun 200 meter udah ada tuh pihak pengamanan yang berada di tempat-tempat yang menjadi bahan konten fans Barcelona. Nah, itu yang paling realistis. Kalau misalnya tidak bisa memberikan pihak keamanan ke setiap pemain Barcelona, teman-teman. Kalau enggak, ini bisa terulang kembali nih. Yang membuat pemain-pemain Barcelona bakalan tidak nyaman di Barcelona, yang uniknya dibuat oleh fans Barcelona itu sendiri. Itu nggak enak sih melihat teman-teman. Kalau misalnya fans-fans lain biasa-biasa aja, nggak ada seperti ini ke beritanya. Terlihat banget jadinya ingin membuat konten, menunggu berhari-hari, berjam-jam, kemudian buat konten terus berulang, dan akhirnya pada saat itu juga Messi bertanya nih, kenapa terus berulang-ulang? Nah, ya nama apa buat konten. Jadi kan harus ada perbaharuan. Jadi orang yang mengunjungi kita bakalan rame terus-menerus, video baru yang kita buat, apalagi Lionel Messi. Pengaruhnya terlalu besar yang bakal membuat keuntungan juga bagi pengguna ataupun pemilik akun TikTok tersebut. Nah, kalau misalnya ini tidak dikelola dengan baik, teman-teman, ini bakalan berbahaya. Menunggu bom waktu lagi siapa yang marah. Yang paling puncaknya ketika Barcelona nanti misalnya, ya kita berharap jangan sampai seperti itu. Ketika Barcelona lagi down ataupun drop ini, kemudian di stop, di foto-foto lagi sampai ke jendela. Nah, itu sih bakalan berbahaya bagi Barcelona itu sendiri, teman-teman. Oke lah, sampai sini aja video. Kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye. Memang kayak gini ya lighting agak teman-teman. Gaya baru. Oke, bye.